Bikin rendang pakai magicom emangnya bisa? Bisa banget ya bunda. Jadi dari kemarin berseliweran terus di FYP TikTok aku ya, orang-orang bikin rendang pakai magicom. Nah akhirnya aku coba juga cara ini ya bunda. Kebetulan aku punya magicom yang ukurannya kecil seperti ini. Ini ukuran 800 gram ya bunda. Jadi praktis banget kalau pengen percobaan ya bun. Dan pertama-tama ini aku masukkan daging rendangnya ya bunda. Ini aku pakai daging sapi. Untuk ukurannya ini aku pakai 700 gram ya bun. Dan aku pakai bumbu instannya 200 gram ya, sesuai takaran di kemasan bumbunya. Setelah aku masukkan daging sapinya, tinggal aku masukkan aja bumbu rendang instannya ya bunda. Pakai bumbu rendang instan seperti ini mempermudah banget loh bun. Kita nggak usah susah-susah blender-blender atau ulek-ulek bumbu lagi ya. Dan kalau kita bener beli bumbu instannya, untuk rendangnya rasanya mirip banget seperti rendang yang kita beli di rumah makan Padang ya bunda. Dan kita masukkan aja bumbunya seperti ini. Ternyata untuk daging sapi 700 gram dengan bumbu 200 gram, ini magicomnya agak penuh ya bunda kelihatannya ya. Tapi tenang aja bunda, ini tetap jadi loh. Dan jangan lupa masukkan airnya ya bun, karena ini terlalu penuh, ini diaduknya pelan-pelan aja seperti ini ya. Dan kalau bunda-bunda pengen cobain bikin rendang pakai magicom juga bisa banget ya bun. Dan ini selain mempersingkat waktu juga menghemat tenaga ya bunda. Kalau bikin pakai kompor atau tungku itu kita harus mengaduknya berkali-kali ya bun. Dan dimasaknya juga berjam-jam. Tentunya makin boros juga untuk bahan bakarnya ya bunda. Tapi ternyata setelah cobain bikin rendang pakai magicom ini cepet banget loh bun. Caranya juga mudah banget. Setelah semuanya diaduk sampai merata seperti ini, magicomnya tinggal ditutup aja, lalu seperti masak nasi biasa ya bun. Aku lihat waktunya untuk pemasakan menggunakan magicom ini sekitar 3 jam ya bunda. Dan untuk hasilnya itu hampir sama dengan kita masak di tungku. Ya memang kalau bunda seleranya tinggi, itu untuk cita rasanya memang lebih enak kalau masak di tungku ya. Tapi kalau untuk masak di kompor ya hampir mirip bunda. Dan jangan khawatir untuk dagingnya tidak empuk ya, karena masak pakai magicom ini justru panasnya itu merata dan stabil ya bun. Jadi untuk dagingnya bisa benar-benar empuk. Nah ini di pertengahan aku coba buka ya bunda, ternyata panas banget. Dan kalau bunda mau coba-coba juga seperti ini, hati-hati ya, karena ini bisa mengenai tangan ya bunda untuk cipratan-cipratannya ya. Dan bunda-bunda untuk masak pakai magicom seperti ini, untuk bumbunya juga bisa meresap sempurna ke dalam dagingnya ya bun. Nah karena ini cuma melihat aja, jadi aku tutup lagi ya, tinggal tunggu aja sampai matang. Untuk mengetahui kalau sudah matang gimana bun? Nah tinggal ditunggu aja sampai indikator cookingnya mati ya bunda, dan berpindah ke indikator warm atau menghangatkan. Nah kalau sudah seperti ini, untuk rendang sapinya udah matang ya bun. Ini kita coba buka aja untuk hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini ya bunda, dagingnya udah bener-bener matang dan memang menyusut ya. Karena untuk daging sapi sendiri kalau dimasak cukup lama itu ukurannya bisa menyusut seperti ini. Untuk bumbu rendangnya juga lekoh banget kan bun, mirip rendang yang kita beli di rumah makan Padang. Nah buat bunda-bunda yang tanya kalau masak magicom itu nanti bagaimana nyucinya, kebetulan ini magicom yang aku punya, ini tutupnya terpisah seperti ini ya. Dan untuk bagian tutupnya bisa dicuci sampai bersih bunda. Jadi nggak khawatir ya meskipun masak pakai magicom. Nah setelah itu langsung aja kita tes keempukan dagingnya ya bunda. Tinggal disentuh aja pakai sendok seperti ini, dagingnya udah langsung remuk ya bun. Jadi ini masak pakai magicom bisa benar-benar empuk ya. Yuk bunda-bunda yang pengen masak pakai magicom juga bisa langsung dicobain ya. Kali ini aku coba juga untuk yang ukuran dagingnya besar ya. Kira-kira empuk atau enggak ya bunda? Dan ternyata juga empuk seperti ini ya bun. Jadi jawabannya masak rendang pakai magicom ternyata bisa ya. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like juga videonya ya bunda, biar nggak ketinggalan video aku selanjutnya.